Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Aldo Daifromanda di sini akan membahas suatu pembahasan yang menarik untuk dibahas. Insya Allah pembahasan ini bertujuan agar kita bisa meningkatkan iman kita dan menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari akhir. Apa sih itu hari akhir? Hari akhir merupakan hari di mana berakhirnya seluruh kehidupan di dunia dan hari hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Yang dimana tidak ada hari selanjutnya melainkan sudah berganti dengan hari akhirat. Akan tiba suatu masa di mana bumi yang kita tempati dengan nyaman dan tentram ini akan mengalami kegoncangan dengan segonjang-gonjangnya. Gunung-gunung akan berhamburan seperti bulu yang berterbangan. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Lantas, kapan sih datangnya hari kiamat itu? Mengenai kedatangan hari kiamat, tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kapan kedatangannya. Baik itu dari golongan dukun, orang biasa, Rasulullah, bahkan malaikat pun tidak ada yang mengetahuinya. Dari zaman dulu, sudah muncul prediksi-prediksi tentang kedatangan hari kiamat. Namun, satupun tidak ada yang benar dari prediksi semua itu. Karena perkara ini merupakan suatu perkara yang gaib, dan hanya Allah semata yang mengetahui tentang kedatangan hari akhir ini. Meskipun waktu kedatangan hari akhir ini tidak ada yang mengetahui, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulullah SAW mengenai tanda-tanda datangnya hari akhir ini. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, yaitu umatnya, mengenai tanda-tandanya. Kemudian para ulama membagi tanda-tanda ini menjadi dua, yaitu tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil sangat banyak dan sudah terjadi sejak zaman dahulu dan akan terus terjadi. Saya di sini akan menyebutkan beberapa yang kini terjadi pada zaman sekarang. Yang pertama, banyaknya perzinahan. Pada akhir zaman, banyak orang yang tidak malu lagi melakukan perbuatan zina. Zina tidak dianggap lagi sebagai sesuatu yang hina dan memalukan. Hal ini dikarenakan banyak tontonan zina dan banyak orang yang berbuat zina. Sehingga ketika seorang laki-laki ketahuan berzina, terasa tidak ada beban asal bertanggung jawab mau menikahi wanita zinaannya. Dari Abdullah bin Umar, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai orang-orang bersetubuh di jalan seperti layaknya keledai. Ibnu Umar berkata, apakah betul ini terjadi? Lantas beliau menjawab, iya, ini sungguh akan terjadi. Gambaran semacam ini sudah nampak di negeri kita, sebagaimana yang dilakukan para pelacur yang menjajankan dirinya di pinggir-pinggir jalan, di beberapa tempat keramaian atau taman kota, dan juga terjadi di pinggir-pinggir pantai, tempat wisata. Tapi jika dibandingkan di barat, mungkin belumlah separah di sana. Namun tidak menutup kemungkinan yang di barat pun akan terjadi di sini, sebagaimana fenomena akhir-akhir ini terjadi. Sebagian orang sudah berani merekam perbuatan bejatnya bersama wanita zinaannya, maka mungkin saja zina di jalan-jalan dapat terjadi. Yang kedua adalah banyaknya minuman-minuman keras atau khamr. Sudah bukan hal yang aneh lagi
jika minuman keras atau minuman beralkohol atau apapun namanya telah menjadi minuman favorit di hotel-hotel, kafeteria, bar, diskotik, rumah musik, tak ketinggalan warung-warung remang pun menyediakan minuman haram ini. Parahnya lagi, di beberapa toko retail atau supermarket secara terang-terangan memajang barang-barang haram ini meski dengan peringatan hanya untuk 20 tahun ke atas. Jelaslah, jika umat banyak yang menggunakan khamr, maka bukan rahasia lagi berbagai kerusakan telah banyak terjadi di dunia. Jangankan untuk membangun peradaban, untuk membangun dirinya sendiri pun tak akan mampu karena akalnya sudah rusak. Semakin banyak kerusakan, maka tidak akan lama lagi kiamat menjadi hari kerusakan total, hanya tinggal menunggu waktu. Yang ketiga adalah banyak yang berlomba-lomba meninggikan gedung. Mengenai pertanda ini terdapat dalam beberapa hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah, kemudian hari kiamat juga tidak datang sebelum manusia berlomba-lomba meninggikan gedung. Hadis riwayat Bukhari nomor 7121. Dan riwayat lain disebutkan, dan engkau melihat para penggembala kambing yang telanjang kaki dan dada lagi miskin berlomba-lomba meninggikan gedung. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Maksud dari berlomba-lomba meninggikan bangunan juga mencakup membuat bangunan paling megah, paling indah, serta paling mahal. Rasulullah SAW secara khusus menyebut orang-orang yang berlomba adalah para penggembala kambing. Ini ditunjukkan kepada masyarakat Arab yang pada masa lalu hidup sebagai pengembala. Keadaan ini sudah benar-benar terwujud dan bisa disaksikan bersama-sama di negara kawasan Teluk sebagai representasi masyarakat Arab, di mana pada hari ini mereka berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Saat ini 3 di antara 5 gedung tertinggi di dunia berada di Arab. Dubai Tower tingginya 445 meter, merupakan gedung tertinggi kelima di dunia. Burj Khalifa tingginya 820 meter, merupakan gedung tertinggi kedua di dunia. Dan gedung tertinggi pertama akan dibangun di Jeddah dengan ketinggian 1 km. Di Dubai, gedung-gedung pencakar langit bahkan lebih tinggi dari awan, sehingga ketika difoto mereka tampak seperti negeri di atas awan. Yang keempat, menyusutnya Danau Tiberias. Umat Islam dengan keringnya Danau Tiberias menjadi salah satu tanda bahwa sosok yang tidak diinginkan itu akan muncul, yaitu Dajjal. Dikatakan Syekh bin Baz rahimahullah sebelum beliau wafat, ketika mendengar berita turunnya permukaan air Danau Tiberias, beliau menangis dan berkata, inilah zaman kemundulan Dajjal. Tanda-tanda kiamat besar. Ada beberapa tanda-tanda kiamat besar, yaitu yang pertama adalah asap atau duhan yang menyelimuti bumi. Salah satu tanda akhir zaman yaitu munculnya asap atau duhan yang menyelimuti bumi. Asap ini akan bertahan selama 40 hari, 40 malam. Jika umat muslim terkena asap ini, mereka seperti merasakan pilek. Sedangkan orang-orang kafir disebut akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Kemunculan Imam Mahdi. Kiamat kubro atau kiamat besar tidak akan terjadi sebelum kemunculan Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah seorang guru kunci selamat di akhir zaman yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi. Munculnya Dajjal. Dajjal diceritakan membawa fitnah yang besar yang akan merenggut keimanan banyak orang. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun makhluk semenjak Adam diciptakan hingga terjadinya hari kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Yang selanjutnya adalah turunnya Nabi Isa. Menjelang kiamat, Nabi Isa akan turun kembali ke bumi. Nabi Isa alaihissalam akan bekerja sama dengan Imam Mahdi untuk memberantas semua musuh-musuh Allah termasuk Dajjal.
Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Ketika mereka menguasai bumi, tidak ada manusia yang mampu menghentikannya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj dengan mengirimkan sejenis ulat untuk menyerang mereka. Matahari terbit dari barat. Dalam hadis Abu Dawud serta Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr, dia berkata, "Aku hafal dari Rasulullah, sabda beliau, sesungguhnya pertanda yang pertama muncul menjelang hari kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu lainnya pun segera terjadi." Munculnya binatang melata. Keterangan ini tercantum di dalam hadis yang sama. Namun, tidak diketahui mana yang akan terjadi lebih dahulu. Apakah kemunculan binatang melata ataukah matahari yang terbit dari barat? Munculnya api yang mengumpulkan manusia. Kiamat akan terjadi ketika api keluar dari Yaman. Api ini menggiring manusia ke Syam yang menjadi tempat berkumpul. Gempa yang dahsyat. Di hari akhir, bumi akan digoncang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Ini tercantum dalam surat Al-Hajj ayat ke-1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Itulah tadi tanda-tanda hari akhir, baik itu tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar. Insya Allah dengan adanya peringatan tentang hari kiamat ini, senantiasa kita bisa meningkatkan kualitas keimanan kita dan meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.